Selamat datang di channel Bakobong. Hari ini tanggal 23 April 2022. Dan untuk hari ini kita lihat perkembangan tanaman kita yang terkena keriting dan gemini. Sudah lebih tinggi. 3 hari kita tidak datang ke kebun dan terlihat perbedaannya sudah lumayan jauh dari yang sebelumnya. Dan umur tanaman kita pada hari ini berumur kurang lebih 86 hari setelah tanam. Jadi kita lihat yang ini bunga dan buahnya lumayan banyak. Nah, jadi walaupun terkena keriting, terkena gemini, kita tetap melakukan perawatan. Cuma beberapa hari ini kita tidak datang karena terkendala cuaca. Cuaca di tempat kita setiap hari hujan, jadi mau melakukan pemupukan, penyemprotan percuma karena hujannya lumayan lama. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan percuma, akan mubasir yang kita aplikasikan. Jadi baru hari ini kita sempat melakukan perawatan. Dan untuk hari ini kita melakukan penyemprotan fungisida dan tentunya insek untuk mencegah ulat, karena banyak hujan jadi pasti banyak ulat juga, dan kita lakukan pencegahan agar tidak berkembang biak dan tidak tidak menjadi banyak, karena kalau kita biarkan nanti daun-daunnya semuanya akan jadi seperti ini, dimakan ulat. Nah, ini perkembangan lumayan untuk bunga. Untuk buah sudah mulai kelihatan banyak. Ya, walaupun terkena penyakit, terkena serangan, masih bisa sampai panen karena hari ini sudah berumur 86 hari setelah tanam. Biasanya untuk umur panen kurang lebih di 110 sampai 120 hari setelah tanam. Jadi kurang lebih 1 bulan lagi dari sekarang. Jadi akhir bulan depan mungkin kita mulai melakukan pemetikan untuk yang pertama. Nah, ini kita lihat perkembangan tanaman kita. Tingginya sudah ada yang sudah 1 meter, ada yang masih 75, ada yang 80. Jadi tidak merata karena karena terkena serangan hama, keriting dan gemini. Jadi yang lainnya terjadi perlambatan pertumbuhan, tapi masih tetap berproduksi, cuman untuk pertumbuhan terhambat, tidak seperti tanaman yang normal. Ini kita lihat ya, masih lumayan. Jadi kita tetap rawat, dan kita belum melakukan pemupukan karena setiap hari hujan. Jadi untuk pemupukan kita tunda, kita hanya untuk sementara kita lakukan pemberian nutrisi, pupuk dan lain sebagainya melalui daun. Jadi kita hanya lakukan penyemprotan. Untuk pengocoran kita tunda dulu, mungkin minggu depan kalau cuaca sudah ada panasnya, sudah mulai panas 1-2 hari, kita langsung lakukan pengocoran. Kita pupuk lewat akar agar supaya pertumbuhan jadi lebih baik lagi dan nutrisi tercukupi. Oke, kita lihat untuk
pestisida yang kita gunakan untuk hari ini. Yang kita gunakan hanya 3 macam. Ini nyala panas. Jadi untuk yang pertama kita gunakan ini ada Antrakol untuk pencegahan patek dan penyakit-penyakit jamur lainnya. Kita gunakan Antrakol yang pertama. Jadi untuk fungi kita gunakan Antrakol, dan yang kedua kita gunakan ini Torbinol, produk dari Paktani. Untuk bahan aktifnya ini sama seperti Amistar Top. Jadi bahan aktif ada 2, azoxystrobin dan difenoconazole, tapi untuk kandungannya lebih tinggi daripada Amistar Top, dan harga juga lebih murah. Kenapa saya gunakan ini? Karena kebetulan Amistar Top sudah. Tadi lanjut, tadi video sempat terputus karena ada yang telepon tadi. Jadi video kita lanjutkan, tadi sudah sampai di Torbinol sudah. Jadi sudah Antrakol, Torbinol. Yang ketiga kita gunakan Dangke, bahan aktif Metomil. Kita gunakan 1 sendok makan untuk 1 tangki. Nah, ini kita gunakan untuk pencegahan ulat-ulat, karena sudah mulai ada ulat yang waktu lalu kita semprot Dangke, ulatnya langsung mati, tapi karena ini hujan jadi masih ada, walaupun cuma sedikit, tapi tetap kita langsung lakukan pencegahan agar tidak bertambah banyak dan langsung hilang, mati. Dan yang terakhir tidak lupa kita gunakan perekat kita gunakan antara 5 sampai 10 mili. Jadi untuk untuk Antrakol kita gunakan 3 sendok makan, karena tanaman juga sudah di atas 80 hari, jadi kita gunakan 3 sendok makan untuk Antrakol. Dan untuk Torbinol itu dosisnya 1 mili per liter. Kita gunakan tangki kurang lebih 18 mili, jadi kita kurang lebih kita kasih 35 mili tadi untuk pencampuran 2 tangki. Jadi itu Antrakol, Torbinol, kita gunakan Dangke Turbo, dan yang terakhir perekat. Nah, ini kita lihat buah-buahnya ini. Dan untuk buah dan bunga kita lakukan penyemprotan nanti untuk menjaga bunga dan buah setiap hari Senin atau Selasa tergantung cuaca. Pokoknya 1 minggu kita melakukan 2 kali penyemprotan. Jadi untuk fase sekarang generatif dan sudah ada buahnya, kita penyemprotan kita gunakan KNO3 putih atau Kalinitra juga boleh, pilih salah satu yang ada, dan CNG atau Kalnit. Jadi ada 2 pilihan, kita gunakan CNG, Kalnit, pokoknya mana yang ada di tempat teman-teman semua dan mana yang paling murah itu yang kita gunakan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, karena pencampuran sudah hampir selesai. Kita akan lanjut penyemprotan, dan terima kasih sudah menonton.